Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tafakur yang beriman. Dalam suatu riwayat, dikisahkan pada hari-hari terakhir menjelang Rasulullah wafat, beliau pada suatu hari meminta para sahabat dan umat muslim berkumpul dalam masjid. Wajah Rasulullah pucat, tubuhnya lemah ketika berdiri di atas mimbar. Dari atas mimbar di dalam masjid, beliau menyampaikan hal penting yang membuat para sahabat dan umat yang hadir ketika itu terdiam. Sesungguhnya tidak lama lagi aku akan menemui Allah, aku ingin menyelesaikan hutangku dengan manusia. Aku tidak ingin menemui Allah dalam keadaan berhutang pada manusia. Para sahabat dan jamaah yang sejak tadi terdiam melihat Rasulullah memaksakan diri dalam keadaan lemah dan sakit hadir ke tengah-tengah mereka, menjawab dengan gelengan kepala. Mana pernah Rasulullah berhutang pada manusia? Kamilah yang memiliki banyak hutang kepadamu, jawab seorang sahabat. Rasulullah mengulangi kembali pertanyaannya 3 kali. Tiba-tiba Ukasyah berdiri, salah seorang sahabat yang di masa jahiliyah seorang preman, berkata, Rasulullah, seandainya yang mau aku sampaikan ini termasuk hutang maka aku meminta agar engkau selesaikan, namun jika bukan termasuk hutang maka aku akan merelakannya. Sampaikanlah Ukasyah, dalam perang Uhud dulu, ketika engkau akan menaiki kudamu, cambuk yang engkau lecutkan mengenai punggungku 3 kali. Sesungguhnya itu termasuk utang Ukasyah, kalau dulu aku mencambukmu, maka hari ini kamu akan melakukan hal yang sama terhadapku. Ukasyah bergegas menjawab dengan lantang, kalau begitu aku akan mencambuk punggungmu 3 kali sekarang. Melihat sikap Ukasyah, alangkah geramnya para sahabat dan umat yang hadir ketika itu. Engkau tidak berperasaan, tidakkah kau lihat Rasulullah sedang sakit? Hardik salah seorang sahabat. Ukasyah tidak peduli dengan keriuhan yang ia timbulkan. Tetap berdiri menunggu reaksi Rasulullah. Bilal, tolong ambilkan cambukku di rumah putriku Fatimah lalu berikan pada Ukasyah. Fatimah keheranan mendengar permintaan ayahnya yang disampaikan Bilal setiba di rumahnya, ia pun bertanya kepada Bilal sembari memberikan cambuk, untuk apa cambuk ini? Akan digunakan Ukasyah mencambuk Rasulullah. Mengapa Ukasyah akan mencambuk ayahku? Tidakkah dia tahu ayahku sedang sakit, cambuk aku saja sebagai gantinya. Sesungguhnya urusan ini antara mereka berdua saja, jawab Bilal sebelum berpamitan. Sekembalinya di masjid, Bilal menyerahkan cambuk ke tangan Ukasyah yang segera berjalan menuju Rasulullah sembari menggenggam cambuk. Mendadak Abu Bakar berdiri dan menghalangi Ukasyah. Kalau kamu hendak memukul Rasulullah, maka pukullah aku sebagai gantinya. Aku adalah orang pertama yang memeluk Islam. Duduklah Abu Bakar, ini urusan antara aku dan Ukasyah, kata Rasulullah. Abu Bakar kembali duduk sembari tertunduk. Ukasyah meneruskan langkahnya menghampiri Rasulullah. Sigap Umar bin Khattab menghalangi langkah Ukasyah. Dulu aku orang yang pernah ingin membunuh Rasulullah, tapi sekarang tidak boleh ada satu orang pun yang menyakiti Rasulullah selama aku masih hidup. Langkahi dulu mayatku Ukasyah. Rasulullah meminta agar Umar bin Khattab tidak menghalangi Ukasyah. Duduklah wahai Umar, ini antara aku dan Ukasyah. Ukasyah meneruskan langkahnya. Kali ini sepupu sekaligus menantu Rasulullah yang berdiri menghalangi Ukasyah. Darah yang mengalir dalam tubuhku sama dengan darah dalam tubuh Rasulullah. Cambuk aku saja, pinta Ali bin Abu Thalib. Duduklah wahai Ali. Sungguh ini urusan antara aku dan Ukasyah, kata Rasulullah meminta Ali tidak menghalangi Ukasyah. Ketika Ali bin Abu Thalib kembali duduk, mendadak putra kembarnya Hasan dan Husain, kedua cucu Rasulullah berdiri menghalangi Ukasyah. Duhai paman, kakek kami Rasulullah sedang sakit, pukul kami saja. Kami berdua adalah cucu kesayangannya, mencambuk kami berdua sama saja dengan mencambuk Rasulullah.
Kembali Rasulullah harus meminta kedua cucunya agar duduk. Duduklah, ini urusan antara kakek dengan paman Ukasyah. Sesampai di depan mimbar, dengan lantang Ukasyah berucap, bagaimana aku bisa mencambukmu bila engkau berada di atas mimbar sementara aku di bawah? Kalau memang engkau mau aku cambuk, turunlah ke sini. Seisi masjid terdiam menahan amarah. Rasulullah lalu meminta para sahabat memapahnya ke sebuah bangku. Lakukanlah Ukasyah, kata Rasulullah setelah duduk. Kembali dengan suara lantang, Ukasyah menjawab Rasulullah, dulu, saat engkau mencambukku, aku tidak mengenakan baju. Jamaah semakin geram melihat tingkah Ukasyah. Segera lakukan Ukasyah. Jangan berlebih-lebihan, nanti Allah menjadi murka kepadamu. Perlahan Rasulullah membuka baju, hingga nampaklah punggungnya. Ukasyah membuang cambuk di tangannya, menyerbu dan memeluk punggung Rasulullah sembari terisak. Ampuni aku, maafkan aku, mana ada manusia yang sanggup menyakitimu. Aku sengaja menagih utang cambuk agar dapat merapatkan tubuhku ke punggungmu. Seumur hidup bercita-cita memelukmu, karena aku tahu tubuhmu diharamkan tersentuh api neraka. Aku takut dengan api neraka ya Rasulullah. Jika kalian ingin melihat ahli surga, lihatlah Ukasyah, kata Rasulullah tersenyum dalam pelukan Ukasyah. Sobat Tafakur, demikianlah cerita sahabat Ukasyah yang rindu ingin memeluk punggung Rasulullah. Semoga dengan cerita ini bisa memberikan pelajaran betapa cintanya para sahabat kepada Rasulullah dan semoga kita yang hidup di zaman sekarang juga bisa mencintai Rasulullah sebagaimana para sahabat. Wallahu a'lam.